Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BJ Channel, channel yang membahas, mengulik tentang info-info sejarah menarik dan cerita-cerita unik di dunia ini sesuai dengan faktanya. Subscribe bagi baru yang bergabung dan nyalakan loncengnya sekarang. Halo Bray, di video kali ini kita akan membahas tentang negara Iran yang sekarang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di dunia medsos, baik dari segi politik dan sistem keamanan negaranya, serta persenjataan nuklirnya yang begitu mematikan, sehingga sangat ditakuti oleh Amerika Serikat. Walau sudah diembargo bangsa-bangsa sekutu Amerika, tapi mereka mengacuhkan dengan pedoman, "Ini negara kami, tidak ada satupun negara di dunia yang bisa mengatur kami." Namun, ada hal lucu dan menggelitik bagi tim BJ Channel. Ada seorang netizen menyatakan bahwa Iran itu adalah negara Arab yang paling ditakuti di dunia. Tapi percaya atau tidak percaya, Iran bukanlah negara Arab. Kok bisa? Yuk, mari ikuti videonya sampai habis sambil kita bahas satu persatu dengan tujuan edukasi, bukan provokasi. Ingat ya, Bray, sebagai edukasi, bukan provokasi. Yuk, mari kita bahas langsung saja. Tapi, sebelum kita bahas, Mimin tidak lupa mengingatkan, yuk tonton videonya sampai habis agar tak ada kesalahpahaman serta kontroversi ke depannya, Bray. Iran itu memang benar, lokasinya terletak di Timur Tengah atau Jazirah Arab. Namun bukan negara Arab. Penduduk Iran mayoritas beragama Islam yang sudah kita ketahui, yaitu Islam Syiah. Iran adalah negara serumpun dari bangsa Arya yang sering disebut Aryan atau tanah bangsa Aryan. Makanya Iran itu bukanlah anggota dari Liga Arab. Di Iran, orang Arab sangatlah minoritas. Di Iran itu mayoritas penduduknya orang Persia yang masih serumpun dengan bangsa Arya yang berasal dari Asia Tengah, yang mana sering disebut Indo-Iran atau campuran orang Persia dengan orang Eropa, yang mana dalam sejarahnya orang Persia inilah penduduk asli atau penduduk pribumi dari negara Iran. Cerita Persia, jika ditarik benang merahnya, kisahnya berawal dari kisah kepemimpinan Raja Kores Agung, seorang raja yang dianggap sebagai raja pembebasan Babel 528 BC. Serta di zaman beliaulah piagam hak asasi manusia tertua di dunia tercipta, yang berbentuk silinder, yang diberi nama Silinder Kores. Sekarang, piagam ini disimpan di Museum London, negara Inggris. Tapi, perlu kita ketahui juga, berkat Kores jualah, pemimpin kekaisaran dinasti di Iran diberi gelar kata agung serta kata sah, yang berdampak besar terhadap peradaban kekaisaran kerajaan setelahnya. Namun, satu yang sangat kita puji dari pemerintahan Kores Agung ini, beliau tidak memperbolehkan yang namanya perbudakan manusia di daerah-daerah yang ditaklukkannya. Beliau berpedoman kepada Silinder Koresi atau piagam hak asasi manusia yang tadi. Dari sumber yang kami dapatkan, karya dari Brian Rhodes, seorang sarjana media sosial dari Eropa, beliau menjelaskan bahwa kisah Persia dengan bangsa Arab itu dimulai sekitar abad ke-7 sejak penaklukan pasukan Islam terhadap kerajaan Persia. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam hal kepercayaan atau agama di Iran kuno atau Persia kuno adalah agama Zoroastrian, yang hingga sekarang kaum Zoroaster masih ada yang tinggal atau bermukim walau hanya tinggal sedikit. Tapi
Tahukah berai semua? Tradisi-tradisi Iran yang sekarang seperti Nowruz, Chaharsan Besuri, dan Yalda merupakan warisan atau peninggalan Zoroaster masa kuno. Seiring dengan kemenangan pasukan Islam, maka mulailah penyebaran agama Islam di Iran atau Persia kuno. Kepercayaan Zoroastrian pun mulai ditinggalkan oleh bangsa Persia tadi. Namun, satu hal yang sangat mencolok dalam perbedaannya, Iran itu menganut Islam dengan ajaran agama Islam yang berpaham Syiah. Jikalau tentang agama atau paham-pahamnya tidak akan kita bahas terlalu panjang, sebab takutnya menimbulkan perdebatan yang tiada akhirnya. Sedangkan di negara-negara Islam lainnya lebih banyak mengikuti ajaran agama Islam dengan paham Sunni. Di negara Iran, bahasa utama mereka adalah bahasa Persia, yang mana perpaduan bahasa Indo-Eropa. Sedangkan bahasa Arab itu bahasa Semit. Namun dalam perkembangannya di abad 9, yakni dalam pemerintahan rejim dinasti Tahirid, mulailah bangsa Arab dengan bahasa Persia disatu padukan. Akan tetapi bahasa Persia lebih populer dalam bahasa kesehariannya pada masa itu. Dalam sejarahnya, Iran ini pernah dikuasai oleh Kekaisaran Media dan Kekaisaran Achaemenid sekitar tahun 3200 sebelum Masehi sampai tahun 300 sebelum Masehi. Lah, kok tahunnya malah hitung mundur, bukan hitung maju? Nanti suatu saat akan kita bahas kenapa hitung mundur, bukan hitung maju. Sabar ya, Bray. Iran dalam peradabannya, pertama kali Iran itu adalah Proto-Iran dengan peradaban Elam yang berada di barat serta barat daya Iran yang membentang dari dataran rendah Khuzestan Bakhtiari sampai Provinsi Ilam. Elam ini berasal dari kata Ibrani. Kekaisaran Media yang diperkirakan memimpin Iran pada tahun 728 sebelum Masehi sampai tahun 550 yang merupakan bangsa Arya yang dikenal sebagai pendiri bangsa, yang kemudian digantikan oleh Kekaisaran Akhemenia sekitar tahun 648 sebelum Masehi sampai 330 sebelum Masehi. Silih berganti dinasti di Iran setelah kedua kekaisaran tadi runtuh, seperti Kekaisaran Persia tahun 531 sebelum Masehi sampai 522 Masehi. Kekaisaran Darius Agung tahun 522 Masehi sampai 486 Masehi. Dalam pemerintahan Darius Agung, ibu kota Persia kuno atau Iran kuno dipindahkannya ke kota Susa dan mulai membangun Persepolis atau kompleks besar Kekaisaran Persia. Beliau juga membangun terusan dari Sungai Nil ke Laut Merah yang merupakan pedoman dasar dibangunnya terusan Suez. Darius Agung juga memperkenalkan mata uang yang bernama darik atau sailing emas dan shekel atau sailing perak, serta ukuran timbangan. Perlu kita ketahui juga, di bawah Darius Agung jualah kekaisaran terkuat, terbesar di dunia pada masanya, yang sangat dikenal dengan sikap toleransi serta menghargai dan menghormati
budaya, serta setiap agama lainnya dan pemeluknya di wilayah kekuasaannya. Selanjutnya, ada Kekaisaran Partia tahun 248 sebelum Masehi sampai 224 Masehi yang dipimpin oleh dinasti Arsakadia yang berhasil menyatukan wilayah dataran tinggi Iran serta menaklukkan Yunani bagian timur. Pada abad ketiga Masehi serta menaklukkan Mesopotamia di tahun 150 sebelum Masehi yang lepas di tahun 224 Masehi. Selanjutnya ada Kekaisaran Sasania tahun 226 sebelum Masehi sampai 651 Masehi yang dikenal dengan dinasti Sasania yang pendirinya bernama Ardasi I. Sasania merupakan dinasti kekaisaran terakhir di Iran sebelum masuknya pasukan Islam ke Iran. Pasukan Islam masuk ke Iran atau Persia tahun 700 Masehi yang memperoleh kegemilangan sampai tahun 1400 Masehi. Pasukan Islam Persia sangat ditakuti dan sangat kuat dalam hal berperang. Hal ini pernah dibuktikan dengan keikutsertaan pasukan Islam Persia dalam membantu dinasti Abbasiyah berperang menghadapi tentara Umayyah dan memperoleh kemenangan yang gemilang. Hal ini disebabkan oleh ketidaksukaan orang Islam Persia terhadap Umayyah yang sifatnya sangat diskriminasi serta hanya mementingkan bangsa Arab dan memandang rendah orang Islam Persia. Perang ini diperkirakan terjadi pada abad 8 Masehi. Setelah Persia memperoleh kemenangan atas Umayyah tadi, maka mereka pun dilibatkan oleh dinasti Abbasiyah dalam hal administrasi di dinasti Abbasiyah. Namun, di abad ke-9 mulailah cerita atau babak baru lagi. As-Sobiyah Persia atau kelompok pecinta keturunan Persia oleh bangsa Persia sendiri mulailah menentang ide Arab sebagai Islam dan Muslim. Namun, As-Sobiyah Persia ini tidak menentang identitas pribadi sebagai orang Islam. Mereka juga mengikrarkan bahasa mereka adalah bahasa Persia sebagai bahasa nasional hingga sekarang. Perlu kita ketahui juga, Islam pada masa Kekaisaran Islam Persia memperoleh predikat zaman kegemilangan lewat para ilmuwan Persia. Persia adalah tumpuan penyebaran ilmu sains di benua Eropa, sehingga muncullah era Renaissance di benua Eropa. Namun, Persia hancur di tangan Genghis Khan dan Tamerlane dengan memerangi Iran Persia. Genghis Khan dan Tamerlane masuk ke Iran atau Persia lewat kota Parsi sampai ke seluruh penjuru wilayah Kekaisaran Islam Persia atau Iran di tahun 1220 yang mengakibatkan kehancuran dan kematian paling parah sepanjang sejarah Persia atau Iran. Oke Bray, sekian dulu video ocehan kami kali ini tentang sejarah asal mula negara Iran disebut bukan negara Arab. Sebelum kami akhiri video ini, kami ucapkan terima kasih telah menonton video kami hari ini. Salam sehat dan doa terbaik buat kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan karena sakit itu mahal. Tunggu video-video dari kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share,
serta subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lebih menarik dan menambah wawasan kita bersama. Pantangin terus BJ Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya.